sih keutamaan bulan Ramadan itu? Jadi keutamaan bulan Ramadan itu adalah di bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan ya. Bulan Ramadan itu bulan yang paling bagus, yaitu karena di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Terus juga di bulan Ramadan itu bulan yang benar-benar penuh berkah, di mana setiap detiknya itu mengandung berkah untuk orang-orang yang mencarinya. Lalu apa saja sih keutamaan bulan Ramadan itu? Keutamaan bulan Ramadan ialah ya kayak bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Jadi setiap dosa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu diampuni. Baik itu dosa yang udah lama atau yang masih baru atau yang akan datang itu diampuni. Oke. Selain itu juga kan di bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka lebar-lebar, sedangkan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Nah, ada yang mau tanya lagi gak? Kalau misalnya kita kan puasa nih ya, terus kita vaksin itu batal atau enggak sih? Menurut saya pribadi mah nggak batal sih kalau divaksin mah, karena dimasukinnya juga kita dari otot ya, dari daerah otot, bukan dari bibir atau dari mana. Dan kita kan bukan makan dan minum ya. Terus yang membatalkan puasa itu kan sebenarnya cuma 3. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga hubungan suami istri di siang hari. Lalu apakah yang tidak suami istri melakukan hubungan tersebut tidak batal? Sudah pasti batal. Dengan berjinahnya juga sebenarnya sudah menggugurkan pahala berpuasa di bulan Ramadan, apalagi sampai berhubungan suami istri yang bukan suami istri. Lalu hal apa saja yang menjadi rukun puasa? Berpuasa yang pertama ya Islam, yang kedua balik, berakal, sama tamyiz. Terus mampu. Lupa hukum puasa tapi lupa membaca niat puasa. Oh, itu kalau misalnya kita kan puasa tapi kita lupa baca niat, wajib puasa tapi wajib juga dikodok. Jadi nggak ada alasan gitu kita sekarang nggak niat terus kita nggak puasa, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap puasa tapi kita harus ngekodok puasa itu juga, jadi tetap utang tersebut. Kalau puasa tapi tidak pernah melakukan tarawih gimana? Sebenarnya tarawih juga bukan termasuk sholat wajib ya. Dia tarawih itu sunnah muakkad, sunnah yang benar-benar dianjurkan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tarawih juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya lebih bagus tarawih. Kalau puasa terus gak melakukan sholat wajib, Sekarang kita puasa, terus kita nggak ngelakuin sholat wajib. Sholat itu kan dalam rukun Islam kan peringkat kedua, terus puasa peringkat keempat. Kalau peringkat keduanya nggak dilakuin, malah kita ngelakuin peringkat 4, bisa aja kapur pahala puasa kita, bisa aja berguguran. Kita wajib puasa mah wajib, tapi kalau kita nggak sholat ya sama aja kita percuma puasa gitu. Kalau misalnya kita puasa nih ya, tapi karena udah kebiasaan gibah gitu, keceplosan gibah, gimana itu? Untuk soal masalah diampuni atau enggaknya ya, kan gibah udah jelas dosa ya. Ya, dosa. Terus kalau misalnya kita terlanjur gibah ya kita yang penting langsung baca istighfar aja, banyakin istighfar kalau misalnya kita habis ngegibah. Masalah diampuni atau enggaknya itu urusan Allah, dan hakikat puasa kita diterima atau enggak ya itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar puasa, yang penting kita ikhlas puasa. Kayak kan kalau misalnya kita wudhu nih ya, terus berkumur kan, kalau abis ngepe air itu kan kadang suka ada air sisa-sisa yang di mulut, terus ngajak ketelan gitu gimana? Kalau setahu aku ya yang dijelasin sama guru jadi kalau misalnya di bulan puasa kita lagi puasa, unsur kesengajaan itu tetap membatalkan puasa. Beda kalau sholat. Kalau misalnya kita lagi sholat terus ada sisa makanan yang nyangkut terus kita telan, itu nggak apa-apa kalau dalam sholat. Tapi kalau dalam puasa mau itu sekecil biji zarah pun, kalau misalnya kita ketelan walaupun sengaja atau nggak sengaja tetap batal, dan kita wajib juga untuk ngekodok. Jadi emang kita harus hati-hati sama makanan yang kayak itu. Makanya sunnah atau bagusnya gitu habis sahur itu sikat gigi biar buat jaga-jaga takut ada makanan yang nyangkut. keluar air madzi di bulan puasa, apakah membatalkan puasa? Kalau keluar air mazi dalam bulan puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak?
Jujur untuk pertanyaan tersebut saya masih kurang tahu ya. Oke, baik. Mohon maaf sekali belum bisa menjawab. Terus kalau misalkan ya tidur sepanjang hari itu tuh sebenarnya boleh apa nggak sih? Tidur sepanjang hari di bulan Ramadan. Ya. Ada kan yang ada kata yang bilang gitu kalau misalnya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Iya. Baru aja kemarin dijelasin sama guru ya, sama Pak Ucup. Sebenarnya itu hadis maudhu, bukan hadis. Sebenarnya bulan puasa kan sebenarnya bukan dijadiin alasan kita untuk bermalas-malasan. Jadi sebenarnya lebar sekali kalau misalnya kita seharian selama bulan puasa dipakai untuk tidur, padahal bisa dipakai buat baca Quran yang lebih baik. Udah mah bulan puasa bulan penuh berkah, penuh ampunan, terus pintu surga dibuka, masa kita dipakai buat tidur aja kita kan lebar gitu. Nah, udah nih, udah Ya. nggak ada yang ditanyain lagi Cukup. Oke, kita sudah ya guys hari ini.